itu juga sesuai dengan COVID. Nah, maksud saya itu. Nah, ini yang sering dilupakan sama teman-teman itu. Makanya banyak bilang-bilang kalau penjualnya nggak amanah, ya kan? Kesulitan di medsos kan kadang, kesulitan di Instagram adalah ketika kita sudah bayar tiba-tiba tidak ditransfer. Nah, itu kan tidak lifetime hidup kayak gitu. Mungkin orang sekali 2 kali, 10 kali pasti kamu akan jatuh ke terperosok ke dalam jurang yang paling dalam. Nama kamu akan jelek. Tapi kalau nama branding toko itu sekali cacat itu tidak bisa dipakai. Itu cacat. Toko beda kalau barang yang lain ya, baju cacat bisa ditambal. Tapi nama cacat itu susah nambahnya, butuh waktu yang lama. Oke. Berarti tadi Bu Linda mengatakan bahwa dalam melihat peluang bisnis kita melihat lingkungan. Pertama kita menjadi followers, pengikut, lalu kita mempunyai bisnis sendiri. Berarti dari sini saya melihat bahwa dalam melakukan sebuah mencari peluang bisnis itu berarti terpengaruh oleh suatu lingkungan ya. Harus melihat, makanya itu harus namanya cerdas melihat peluang itu di mana ya, di lingkungan kita gitu kan. Bisnis itu mulailah dari lingkungan kita, mulai bisa menawarkan diri, mulai dari aku punya tahu. Nah kalau kamu kerja sama ini begitu, ini nggak jadi bisnis ini. Tiba-tiba saya ngomong sama Ani, nih aku tahu ini tahu kayak gini. Aku duit Bulinda ngomong, iya sih, baru ngomongan karena saya ngasih informasi. Ani tahu yang jual, Ani tahu suppliernya. Ani bilang, Bu, usahakan ya, nanti saya coba ya Bu, saya carikan barangnya ya. Walaupun Ani tidak punya duit, nanti dia bilang ke suppliernya, Mbak ada yang nyari sekian karton, boleh nggak, bisa Bulinda ada. Kayak kemarin saya di grup teman-teman IBC misalnya, ada yang punya ini enggak parcel buah nih, ada dokter dari Semarang butuh parcel buah yang bisa di delivery. Itu info dari saya. Tapi karena saya nggak punya barang, saya kasihkan ke teman-teman. Inilah jamaah, ini namanya peluang berjamaah dengan berbanyak teman, berbanyak komunitas, berbanyak lingkungan. Teman itu kan lingkungan, tidak hanya rumah tetangga kanan kiri, tidak, lingkungan di kampus, lingkungan di komunitas kita. Bahkan kita bisa lebih hebatnya kita saat ini bisa berteman se-Indonesia Raya dan seluruh dunia. Itu lingkungan kita, dunia yang kita temani itu. Dan terkait pendidikan itu juga sama Bu, apakah itu mempengaruhi suatu faktor dari seorang pembisnis dan juga seorang swasta untuk bisa lebih hebat gitu kan di dunia usaha? Sebetulnya kalau saya bilang bisnis itu tidak ansih berkorelasi terhadap pendidikan, gitu ya Bu. Karena gini, pada faktanya banyak orang yang berpendidikan tinggi tidak bisnis. Tapi banyak juga orang yang tidak berpendidikan sangat mahir dalam bisnis. Yang harus diawali dari bisnis adalah pertama brand. Sebetulnya itu tidak harus PhD lah, tidak harus berpendidikan doktoral atau kecuali untuk dalam bisnis tertentu ya. Artinya kalau kecuali bisnisnya konsultan yang itu berhubungan dengan keilmuan ya, it's okay gitu kan, memang harus berbisnisnya dengan itu. Tapi kalau bisnis dalam artian seperti manufaktur atau pabrik, itu nggak harus menjadi profesor dulu untuk berbisnis. Dari anak SD pun bisa gitu berbisnis. Bahkan anak SD itu harusnya kita mulai melatih anak-anak kita mulai dari TK itu kalau bisnis. Saya misalnya melatih anak saya dulu waktu kelas 2 SD, mau minta uang, ini jajan, bisa kamu jual, itu dapat uang. Bener mah? Bener. Terus ada anak-anak saya itu kelas 2 SD jualan di sekolah. Saya kan jualan di rumah ya, jual sembako dan jual snack. Anak saya tak pingin sini mama kasih modal 100.000, kamu pulangkan sendiri di toko, ini uangnya, ambil barangnya bayar sama mbak. Nah, terus tahu kamu harga jualnya
bilang, Mbak ini harganya berapa, nanti kamu jual ke teman-teman kamu. Dan alhamdulillah Mbak, dalam seminggu dia bisa mengembalikan yang 100.000 dan asetnya sudah bisa jadi 200.000. Saya artinya saya hanya ingin mengatakan kamu nggak boleh malu untuk menawarkan, karena biasanya mulai malu itu udah nggak bisa. Kalau orang malu itu nggak bisa bisnis. Intinya jangan pernah malu. Bisnis itu just you speak up. Kamu apa yang kamu tahu, apa yang kamu mau, apa yang kamu jual, itu yang penting. Jadi makanya saya kemudian mencoba mendidik anak saya dari SD itu begitu. Ini loh, kamu uang, ini bakal jadi uang. Enggak lah mama, ini snack, ini uang, ini nanti jadi uang. Alhamdulillah dapat 200 selama 1 minggu. Terus berapa minggu, 1-2 minggu lah. Terus habis itu karena dia ketahuan gurunya, terus tidak diperbolehkan sama gurunya untuk gimana. Sebetulnya itu salah ya, karena makanya sebetulnya SD itu sudah harusnya ada namanya belajar berdagang. Nah, itu menjadi penting. Saya kalau sekolah Islam harusnya itu dari awal sudah diajarkan bagaimana berdagang. Jadi ada marketing day misalnya, market day ya, dia mau jual apapun yang dia mau jual, mau setik kek, mau pulpen kek, terserah, yang penting nanti bisa jadi uang gitu. Itu nanti kita tahu diukur dari bagaimana dia bisa mempromot, mengkomunikasikan barangnya ini apa loh gitu. Ini yang penting. Kesalahan kita sering adalah tidak mengkomunikasikan barang kita, ya kan? Misalnya di online sering kali membuat kecewa karena tidak mengkomunikasikan barangnya, karena kita hanya mengupload gambar tapi tanpa mempromosikan ini menarasikan ini apa nih bahannya, ini levelnya sekian, panjangnya sekian, bahan warfish itu apa sih misalnya, bahan tisu itu apa sih, bahan karton itu apa sih. Nah, ya sering kali adalah kemudian menjadi kecewa ketika bisnis, ketika beli online, benar? Karena tidak ada kalau tradisional kan orang bisa ngambil ya, ngambil, megang, meraba, oh no saya tidak bisa, oh saya coba dulu gitu, bagaimana saya nyoba. Kalau di online kan nggak bisa. Ini kemudian seringkali orang kemudian malas untuk beli online. Karena apa? Tidak seperti di gambar relatif jauh lebih bagus dibanding aslinya. Nah ini karena tidak dinarasikan dengan baik. Nah ini yang maksud saya sebenarnya tidak jatuh ke boror ya. Lalu bagaimana dunia bisnis apabila pandemi ini berakhir? Walaupun kita ketahui sampai sekarang belum ditemukan vaksin untuk pandemi corona ini. Apakah setelah pandemi ini selesai, dunia bisnis akan tetap seperti ini atau akan ada perbedaan yang cukup bisa dikatakan sangat berbeda dalam dunia bisnis itu sendiri? Itu yang kemudian tadi boleh mengatakan, ini ibaratnya kayak shock terapi. Kita diwajibkan belajar, mulai belajar. Kita mulai belajar yang tadinya ogah-ogahan mengenai tahu, terus menjadi harus belajar. Orang juga sudah mulai berubah secara milieu, secara attitude juga, lingkungan jadi berubah. Ya nanti kalau berakhir katanya WHO pun tidak akan pernah selesai untuk COVID, ya kan? Artinya seperti flu lah, artinya flu pasti ada dari zaman bahula sampai sekarang kan juga flu juga ada gitu. Tapi bagaimana mensiasati flu gitu, mindset juga seperti itu. Bakteri juga pasti ada. Nah ini bagaimana orang menjadi awareness-nya kan menjadi berbeda. Orang-orang tua menjadi mungkin ke 10 tahun mendatang kan generasinya sudah generasi beda gitu. Makanya generasi sampai semua ini yang baru generasi milenial jadi perubahan perilaku khususnya sudah sangat berubah. Yang tadi saya bilang, kalau zaman saya itu sukanya makan nasi, iya kan? Zaman sampean pernah makan nasi? Mayoritas tidak, ya kan? Nasi itu nomor sekian. Yang penting saya makan dong pizza, spaghetti, pokoknya jajanan-jajanan lah yang kita lihat jajanan-jajan. Bukan nasi dalam artian besar ya. Makanya akan muncul
Sekarang muncul jajanan bisnis snack kan